Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Subhanallah bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tulqi biha rubal haiba fi qulubil kafirina wal musyrikina wal munafiqina wad dhalim mufsidina wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon perkenan dimaafkan jika terselip khilaf kata maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati segenap Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu hadirin segenap jamaah Masjid Al-Hadid Fakultas Teknik Universitas Brawijaya serta segenap pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah syukurillah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat, nikmat hidayah dan juga izinnya kita dapat hadir pada sore hari ini, hari Senin tanggal 1 Juni 2020, terutama dalam kajian virtual perdana yang dilaksanakan oleh Takmir Masjid Al-Hadid Fakultas Teknik Universitas Brawijaya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Baik, sambil menunggu Pak Mirza, mungkin ada error di internet. Kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan tilawah yang akan disampaikan oleh Saudara Thorik Ramadan, mahasiswa Teknik Elektro 2019. Kepada Mas Thorik Ramadan, waktu dan tempat kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang membacakan dan yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai sebuah amal soleh. Bapak Ibu hadirin sekalian, menginjak acara berikutnya yaitu sambutan dari Ketua Takmir kepada Prof. Lutfi Ja'far, waktu dan tempat kami berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Teknik Profesor Pitoyo, yang kami hormati Ustadz Jamil Az-Zaini, yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu sekalian hadirin pada acara kajian Al-Hadid virtual yang perdana. Alhamdulillah, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kita
kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang kemudian keluar atau menyelesaikan Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa. Taqabbalallahu minna wa minkum. Tidak tanpa disadari bahwa Masjid Fakultas Teknik Al-Hadid ini sudah beroperasi hampir setahun, kira-kira sudah 6 bulan, walaupun kemudian dalam perjalanannya kita menghadapi COVID, sehingga terpaksa masjid kita tutup sementara. Namun gairah untuk kemudian menambah keimanan kita, gairah untuk kemudian saling bersilaturahmi, gairah untuk kemudian menjadikan masjid ini menjadi media khususnya untuk bapak-bapak, teman-teman sivitas akademi di Fakultas Teknik untuk membina keislaman, insya Allah terus akan kita kobarkan. Salah satunya dengan acara yang kita lakukan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bahwa acara ini yang pertama bisa kemudian menyambung silaturahmi kita, kekangenan kita untuk berjamaah di masjid, kemudian juga adalah yang kedua, saling kemudian berkenalan saling satu sama lain, bahwa Masjid Al-Hadid adalah kemudian kita welcome kepada kita semua, kemudian kita nantinya mudah-mudahan setelah masa COVID ini berakhir, bahwa kita masih bisa berkumpul lagi di Masjid Al-Hadid di waktu sholat dan di waktu lainnya. Terima kasih pada Ustadz Jamil Az-Zaini yang telah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan sharing dengan kami berkaitan dengan hal-hal yang penguatan kepada kami, Bapak. Jadi penguatan kepada kami khususnya di sivitas akademika di Fakultas ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang mempunyai nilai plus, tidak hanya dari hal keilmuan, namun kita juga mempunyai nilai plus, yaitu nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang juga menyediakan waktunya untuk kemudian bisa mendengarkan dan berkumpul bersama pada acara ini, dan juga kepada panitia yang sudah mengkoordinir acara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kepada kebaikan Bapak Ibu sekalian. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Al-Hadid yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan, dan tentunya meningkat ke acara selanjutnya yaitu sambutan Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Untuk itu kami mohon berkenan dan hormat kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Pitoyo Triyono MTIPU, disilahkan. Terima kasih Mas Mirza atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ustadz Jamil Az-Zaini, yang saya hormati Prof. Lutfi selaku Ketua Takmir Masjid Al-Hadid, yang saya hormati dan saya banggakan segenap sivitas akademika Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, semua hadirin yang tergabung dalam kajian virtual Masjid Al-Hadid pada sore hari ini. Pertama-tama tentu marilah kita panjatkan puji syukur kita Allah Subhanahu wa taala ilahi robbi, yang kita diberikan kesempatan umur dan kesehatan bisa bergabung bersama dalam kajian pada sore hari ini. Mudah-mudahan niat dan ketulusan hati kita untuk ikut bergabung ini senantiasa menjadi amal baik bagi kita semuanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, atas nama pimpinan dan pribadi, pertama ingin menyampaikan selamat Idul Fitri pada segenap hadirin yang tergabung dalam kajian virtual ini. Teriring doa, semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT, dan segala dosa kita mendapatkan ampunan pula dari Allah SWT. Taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Semoga seiring usia kita diberikan sifat-sifat yang baik,
kita semakin bisa menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang rendah hati, kemudian orang yang bisa bersabar dan tidak takabur, dan kita tetap produktif, tetap semangat, bisa senantiasa menjaga semangat kita, dan utamanya kesabaran kita menghadapi tantangan ke depan yang tentu semakin berat, di mana kita dituntut untuk terus berkinerja dengan baik, beramal soleh, sekaligus kondisinya adalah dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu sekalian, atas nama pimpinan tentu kami mensupport sekali dan mendukung upaya teman-teman takmir Masjid Al-Hadid untuk kembali menghidupkan gairah dakwahnya dengan mengawali dengan kajian virtual ini. Sekali lagi terima kasih, dan tema pagi hari ini sore hari ini yang diambil adalah ilmu tidak mengubah hidupmu, yang mengubah adalah action berdasarkan ilmu. Saya jadi teringat beberapa kajian yang pernah saya ikuti, bahwa kalau kita orang teknik, maka akhlak yang baik itu adalah fungsi dari niat, irisan dari ilmu, dan irisan dari amal. Saya kira tepat sekali bahwa ilmu saja tanpa kita amalkan, tanpa kita niatkan, bukan akan menjadi sesuatu yang kurang lengkap. Tentu dengan parameter di bawah kita dibatasi oleh larangan Allah SWT, dan di atas kita dibatasi juga oleh perintah oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi nahkoda di bidang kita masing-masing, menahkodai diri sendiri paling tidak, dan menahkodai dengan baik mahasiswa-mahasiswa kita yang kita bimbing, yang menjadi mahasiswa kita, untuk senantiasa membawa pada sumbu Y-nya adalah merubah dari fasik menjadi takwa, sumbu X-nya merubah menjadi profesional yang payah, ke sisi kanan menjadi profesional yang handal. Perpaduan antara takwa dan profesional yang handal inilah yang kita harapkan punya daya ungkit untuk menjadi amal baik bagi kita semuanya, utamanya bagi mahasiswa kita ke depan, sehingga menghidupkan kegiatan yang lebih baik di masyarakat kita. Saya kira itu sebagai pengantar. Sekali lagi terima kasih teman-teman takmir yang menginisiasi kegiatan ini. Terima kasih pada Pak Ustadz Jamil Az-Zaini yang sudah meluangkan waktu. Semoga pencerahan dan apa yang disampaikan sore hari ini memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Bapak Profesor Dr. Insinyur Pitoyo Triyono MT IPU. Dan tentunya sesaat lagi kita akan mengikuti di acara inti, yaitu terkait kajian virtual yang tentunya nanti akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Al-Ustadz Bapak Insinyur Jamil Az-Zaini MM. Beliau adalah inspirator sukses muda. Mohon maaf mulia. Jadi kita akan menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Jamil. Waalaikumsalam Mas Mirza. Mohon izin Bapak, mohon izin sebelum kita memulai acara ataupun paparan terkait materi ataupun topik yang telah ditentukan pada sore hari ini, tentunya saya mohon izin untuk dapat menginformasikan selayang pandang terkait profil Bapak. Tentunya ini merupakan request, permintaan dari segenap jamaah kajian virtual Masjid Al-Hadid Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Baik, nama beliau adalah Bapak Insinyur Jamil Az-Zaini MM. Beliau adalah inspirator sukses mulia. Lahir di Purworejo, Jawa Tengah, 9 Agustus tahun 1968. Dan tentunya beliaunya lebih banyak ataupun besar di Provinsi Lampung. Beliau adalah seorang motivator, sosok penulis, dosen, dan tentunya pengusaha di Indonesia. Beliau adalah CEO Kubik Leadership, terhitung sejak tahun 2016, dan juga beliau sebagai ataupun menjabat komisaris di beberapa perusahaan, trainer leadership, dan pengembangan diri di perusahaan besar ternama Fortune 100. Beliau juga merupakan founder Academy Trainer, dan juga Tahfidz Leadership, yang insya Allah telah hadir di 7 kota, dan juga menjadi penasehat di beberapa lembaga nirlaba. Beliau juga aktif dan terlibat di berbagai kegiatan sosial, salah satu contohnya yaitu menyumbang orang miskin, dan beliau juga pernah aktif selama 12 tahun di Dompet Duafa Republika.
Beliau juga mendirikan perusahaan wirausaha agribisnis Abdurrahman bin Auf secara kreatif di Klaten, Jawa Tengah. Mungkin sudah cukup banyak jamaah Majelis Al-Hadid yang sudah kenal dengan beliau. Mungkin ada salah satu kata mutiaranya ataupun kata yang cukup terngiang-ngiang di hati kita, yaitu yang senantiasa diucapkan oleh beliau, yaitu satu peluru bisa menembus satu kepala. Satu kata bisa menembus jutaan kepala, artinya kata-kata yang kita ucapkan tentunya diharapkan bisa ataupun mampu mengubah dunia. Saat ini beliau juga telah menyelesaikan ataupun menulis 10 judul buku, di mana 9 judul bukunya telah menjadi bestseller di Indonesia. Dan tentunya jika meringkas terkait profil beliau, ada 3 kata, yaitu entrepreneur, trainer, dan juga leadership. Beliau adalah sosok entrepreneur yang memang memiliki ciri khas hobi untuk menjadi seorang trainer, dan tentunya beliau juga bercita-cita melahirkan orang-orang yang bermental pemimpin. Itu tadi selayang pandang terkait profil beliau, dan tentunya 50 menit ke depan kita juga akan memberikan kesempatan kepada beliau untuk dapat memberikan materi kajian virtual, tentunya tidak akan terlepas dari ilmu. Orang bijak pernah berkata, jika kita berilmu, ilmu tersebut akan menuntun kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Lain halnya jika kita beruang. Karena kalau kita beruang, niscaya manusia akan terbuai dan mereka akan menjaga uangnya. Oleh sebab itu, perlu ada langkah action selain kita mengetahui ilmu-ilmu tersebut. Dan tentunya nanti, selepas beliaunya memberikan materi, kita juga akan memberikan kesempatan kepada segenap jamaah maupun Bapak Ibu berada dimanapun Anda berada untuk dapat mengikuti sesi diskusi. Monggo Ustadz Jamil untuk dapat memulai acara inti kajian perdana virtual yang dipersembahkan oleh Takmir Masjid Al-Hadid Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Disilahkan. Terima kasih Mas Mirza. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pak Dekan, izinkan saya sharing. Pak Lutfi, terima kasih atas kepercayaannya ini. Kajian pertama di Masjid Al-Hadid ya. Merasa terhormat, merasa tersanjung gitu. Untuk sharing-sharing pada kesempatan kali ini ya. Saya hebat juga itu Mas Mirza itu, dapat data saya dari mana tuh lengkap ya. Saya sebenarnya belum pantas dipanggil Ustadz ya, walaupun saya punya pesantren, ada 7 pesantren saya punya. Jadi Pak Pitoya, saya sedang menyiapkan pemimpin masa depan. Namanya Tahfiz Leadership, programnya 40 pekan. 40 pekan itu hanya belajar 2, yaitu hafal 30 juz, kemudian hafalannya itu diimplementasikan dalam urusan-urusan leadership. Jadi saya berharap 15-20 tahun yang akan datang, itu nanti gubernur, wali kota, bupati, ya, CEO perusahaan itu berasal dari pesantren saya. Alhamdulillah sekarang sudah batch yang ke-7, dan batch yang sebelumnya ada yang kuliah di Eropa, ngelanjutin S2, ada yang juga ngelanjutin di UI, di IPB, S2-nya, ada juga yang ke Mesir, Madinah, Mekah, ya. Dan sampai sekarang masih pembinaannya berlangsung, karena untuk menjadi seorang leader, pembinaannya harus terus berkelanjutan. Dan alhamdulillah itu, Pak Pitoyo, selama 40 pekan gratis. Dibayar dari mana? Dari keuntungan bisnis yang saya jalankan. Alhamdulillah, saya punya beberapa perusahaan, dan saya sudah sepakat bahwa konsep perusahaan saya adalah sukses mulia. Sukses itu apa? Secara bisnis berhasil, keuntungannya ada, tapi juga mulia. Mulia itu apa? Kesuksesannya itu digunakan untuk memberi manfaat buat orang-orang di sekitarnya. Ya, saya ingin sebelum meninggal berkontribusilah buat Indonesia lewat Tahfiz Leadership dan lewat program-program yang saya kembangkan. Hari ini saya kalau sharing nggak pakai slide nggak mantep, jadi saya pakai slide. Izin Pak Pitoyo, yeah. Pak Lutfi. Nanti slide-nya saya kirim ke Pak Eko ya, bisa di-sharing nanti. Ya. Siap, Pak. Itu kalau pakai slide, tanda-tandanya ilmunya pas-pasan ya. Nggak bunyi kalau nggak ada slide. Baik. Tema yang diminta oleh saya ini, kita akan bicara
kaitannya dengan ini, the new normal, the new me. Ya, sekarang itu new normal, benar-benar new normal, dan kita berharap nanti kita menjadi orang yang baru di era COVID-19 ini. Jadi saya sehari-hari sebagai seorang pebisnis, saya sebagai CEO di Kubik, saya juga menjadi komisaris di beberapa perusahaan, dan hobi saya memberikan training, hobi saya memberikan inspirasi, karena saya yakin dengan hadis riwayat Tirmizi, sesungguhnya Allah, para malaikat, penduduk langit, ikan, dan semut itu memberikan selawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Setiap hari saya ingin mendapat selawat dari Allah, setiap hari saya ingin mendapat selawat dari malaikat, setiap hari saya ingin mendapat selawat dari penduduk langit, dari semut dan ikan. Makanya kalau di rumah saya ada semut, nggak dibunuh. Karena itu sedang memberikan selawat kepada saya dan orang-orang yang memberikan inspirasi, termasuk para dosen-dosen di Unibrow. Ya. Kalau menurut Pak Yuswo Hadi, sekarang itu konsumen sama, tapi terjadi perubahan perilaku konsumen. Ya, ada 4 yang menonjol perubahan perilakunya, yaitu stay at home lifestyle. Jadi sekarang tinggal di rumah itu sudah menjadi lifestyle. Ya, bahkan di beberapa perusahaan sekarang mulai tanggal 8 Juni nanti mereka kerjanya dalam 1 minggu ke kantor 1 kali, 4 harinya dikerjakan di rumah. Ya, mereka sudah merasakan itu. Bahkan saya salah satu perusahaan salah satu kantor saya tutup, dijadikan tadinya ada 2 kantor, 1 perusahaan, saya jadikan 1 yang itu kemudian pekerjaannya digilir, stay at home menjadi lifestyle. Ya. Dan kemudian sekarang terjadi empathic society, itu kecenderungan membantu kanan kirinya itu jadi lebih hidup sekarang, membantu tetangga atau membantu ojol, ya, membantu orang itu menjadi kebiasaan baru juga sekarang. Ya. Dan kemudian go virtual. Ini Al-Hadid keren ya. Acara pertama ceramahnya pun virtual ya, nggak ke masjid ya. Mudah-mudahan langgeng Pak Lutfi ya. Dan insya Allah kalau dilakukan setiap minggu, saya yakin nama Al-Hadid akan makin populer. Dan Pak Eko punya banyak jaringan itu, pembicara-pembicara hebat bisa diundang. Ya. Dan sekarang juga fokus pada kebutuhan dasar ya. Jadi mobil mewah sekarang sudah tidak menjadi tren lagi, tas mewah sekarang sudah tidak menjadi tren lagi, ya. Semuanya kembali kepada basic need, ya, sandang, pangan, papan, ya. Kalau Bapak dan Ibu nonton wawancara Hakim dengan Hotman Paris, ya, dia mengatakan mobil mewah yang dia miliki banyak ternyata sekarang tidak ada artinya dengan COVID-19 ini, ya, nggak bisa pamer-pamer lagi. Nah, maka berdasarkan perubahan itu, sekarang terjadi new normal baru, ya. New normal baru itu apa? WFH, ya, wife for husband, work from home, ya. Wife for husband itu karena keluar kamar ketemu, ke ruang tamu ketemu, jadi ketemu pasangan terus, ya. Ada beberapa perusahaan yang WFH, work from home, selama 2 minggu, 2 minggu kemudian dia work from office. Jadi 2 minggu di kantor, 2 minggu di rumah gitu. Dan ketika di kantor nggak boleh pulang, ketika di rumah nggak boleh ke kantor. Itu sekarang menjadi tren ya. Kebetulan saya menjadi konsultan di beberapa BUMN, itu polanya pola seperti itu ya. Bahkan kalau yang di Kalimantan sekarang sudah 3 bulan nggak pulang ya. Kemudian sekarang jaga jarak juga menjadi biasa, nggak bisa cipika-cipiki lagi, nggak bisa salim-saliman lagi, tos-tosan lagi. Kita hidup di zona baru penuh tantangan ya. Seorang suami yang tadinya nggak jadi imam diwajibkan jadi imam sekarang ya, sehingga hafalannya harus nambah ya. Karena kalau kulhu lagi istri protes, ini jadi imam taraweh kok kulhu lagi ya. Nambah hafalannya terpaksa. Anak saya belum pernah keluar sekalipun setelah dilarang oleh kampus untuk keluar rumah. Jadi di lockdown benar ya. Pembatasan sosial berskala besar ya. Lockdown ini pertanyaannya, pernahkah hal ini terjadi? Zona baru penuh tantangan, lockdown gitu ya. Ternyata kalau kita belajar sejarah pernah terjadi ini, lockdown, PSBB, zona baru yang berbeda dengan sebelumnya. Kapan itu terjadi? Pernah terjadi pada zaman Nabi Yunus. Nabi Yunus itu terlockdown di dalam perut ikan paus ya. Terpisah dengan kaumnya. Kalau dalam riwayat ada yang mengatakan di dalam perut ikan dia 3 hari, ada yang 7 hari, saya kemudian yang aliran yang
40 hari. Jadi Nabi Yunus itu terlockdown di dalam perut ikan selama 40 hari. Ya. Terpisah dengan kaumnya, dia tidak bisa melihat dunia. Ya. Dan kapan juga terjadi? Nabi Adam. Nabi Adam itu pernah keluar dari zona nyaman. Tadinya di surga semua kebutuhan dipenuhi, ya. Semua yang diinginkan ada, tiba-tiba dikirim ke dunia. Kalau mau makan harus nanam sendiri, kalau mau makan daging harus berburu sendiri, ya. Dan dia berpisah dengan kekasihnya, ya, berpisah dengan Hawa. Jadi Allah sudah memberikan pelajaran kepada kita. Nabi Adam itu untuk memberikan pelajaran kepada kita, dikeluarkan dari zona nyaman. Ya, kita keluar dari zona nyaman, biasanya ke kampus. Ya, sekarang tidak bisa ke kampus. Ya, biasanya ketemu mahasiswa, sekarang nggak bisa ketemu langsung dengan mahasiswa. Ya, kemudian saya juga berpisah dengan anak saya yang nomor 3 di Surabaya. Ini udah 2 bulan nggak ketemu. Saya ke Surabaya nggak boleh, anak saya ke Jakarta tidak boleh. Berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus dan Nabi Adam, itu yang perlu kita ambil pelajarannya nanti untuk hikmah kita pada saat ini. Ternyata yang dilakukan Nabi Yunus dan Nabi Adam begitu dipindahkan ke muka bumi, yang pertama apa? Kedua-duanya itu mengingat Tuhannya. Nabi Yunus dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tiada Tuhan selain Engkau. Maha suci Allah. Sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri dan aku termasuk golongan orang yang zalim. Jadi selama di perut ikan itu, Nabi Yunus doanya itu terus. Dia tidak mencari problem solving, gimana caranya keluar dari perut ikan. Dia zikir terus ya. Dia memuji Allah terus sampai malaikat itu bertanya kepada Allah, ini ada suara zikir di mana ini ya? Ya, ternyata itu zikirnya Nabi Yunus yang ada di perut ikan. Begitu juga Nabi Adam, ya, dia mengingat Tuhannya, mengingat Allah dengan mengatakan Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Nah, hari ini kita akan membahas doanya Nabi Yunus itu, doanya Nabi Adam itu dikaitkan dengan aktivitas kita sehari-hari sebagai seorang profesional, sebagai seorang dosen, sebagai seorang karyawan, ya, saya sebagai seorang pebisnis. Kira-kira pelajaran apa yang didapat dari Nabi Yunus dan Nabi Adam? Ya, setelah saya belajar tafsirnya, ketemu dengan guru-guru kesana kemari, menurut saya ada 3 pelajaran yang kita peroleh dari kisah Nabi Adam dan Nabi Nuh. Yang pertama, ya, ternyata kita membutuhkan Allah, kita membutuhkan Sang Pencipta. Ya, di era sekarang ini, tadi saya kebetulan sebelum acara ini pagi tadi saya berdiskusi dengan orang-orang yang pernah terjangkit COVID kemudian sembuh. Ternyata begitu dia terjangkit COVID, yang diingat pertama adalah Allah. Ya Allah, jangan kau cabut nyawaku sekarang, ya Allah. Kenapa? Aku masih banyak dosa, aku ingin berbuat baik. Sembuhkan, dan kalau aku sembuh, aku berjanji aku akan mewakafkan hidupku untukmu, ya Allah. Gitu ya. Dan yang kedua, ternyata kita perlu menjadi manusia yang bertanggung jawab. Ya. Jangan menjadi manusia yang suka melempar masalah kepada orang lain. Jangan suka menjadi orang yang kalau ada apa-apa, yang disalahkan orang lain. Nanti kita akan lihat dari mana itu kok dalilnya kemudian menjadi manusia yang bertanggung jawab. Dan yang ketiga, ternyata kita perlu menyintai sesama. Dan Allah sudah menjanjikan orang yang menyintai sesama itu pahalanya luar biasa, kebahagiaannya luar biasa, manfaatnya luar biasa. Oke, kita akan bahas satu-satu. Jadi di waktu yang terbatas ini, kita akan membahas 3 hal saja ini. Biasanya Pak Dekan, saya kalau ngisi training itu 2 jam, ya sekarang cuma 50 menit. Mudah-mudahan cukup ya. Kita akan bahas yang pertama, kita membutuhkan Sang Pencipta. Kita membutuhkan Allah. Ya. Kalau kita membutuhkan Sang Pencipta, kita membutuhkan Allah, saya selalu teringat kisah dari guru saya tentang tukang cukur dan orang bijak. Ada tukang cukur mencukur orang bijak. Begitu nyukur, tukang cukurnya bilang, Allah itu enggak ada. Yang dicukur ini orang bijak jawab, ya ada lah, masa enggak ada. Tukang cukurnya bilang, Allah itu enggak ada. Ada, enggak ada. Ada. Dan hanya tukang cukur mengatakan, kalau Allah itu ada, kenapa hidup saya susah? Kenapa hidup saya miskin? Kenapa hidup saya terlantar dan tidak ditolong oleh Allah? Orang bijak ini diam, ya. Dan kemudian setelah selesai dicukur, orang bijak bayar dan kemudian mengatakan Allah itu ada. Yang nyukur tetap ngeyel.
Allah itu nggak ada. Buktinya hidup saya susah, buktinya hidup saya miskin, buktinya hidup saya terlantar dan tidak pernah ditolong sama Allah. Allah tidak pernah datang kepada saya. Orang bijak ini pulang, ternyata tidak jauh dari tempat cukur itu dia menemukan orang gila, rambutnya gondrong. Akhirnya dia punya ide, orang gila yang rambutnya gondrong itu dibawa ke depan tukang cukur. Di depan tempat tukang cukur itu, dari luar dia mengatakan, tukang cukur nggak ada. Yang di dalam tukang cukur kaget. Kemudian, ya ada Pak, saya kan yang nyukur Bapak tadi. Maka orang bijak itu berteriak lagi, tukang cukur nggak ada. Ada Pak, saya yang nyukur Bapak tadi, masa lupa? Akhirnya orang bijak itu mengatakan, kalau tukang cukur ada, kenapa ini ada orang rambutnya gondrong tidak dipotong? Dan tukang cukur dari dalam menjawab, ya dia tidak datang kepada saya, bagaimana saya harus memotong rambutnya? Dan orang bijak itu mengatakan, begitu juga kalau kamu tidak pernah datang kepada Allah, bagaimana Allah akan menolong kamu? Bagaimana Allah akan membantu kamu? Kamu itu nggak pernah datang kepada Allah, jadi wajar kalau Allah tidak pernah menolong kamu, kalau Allah tidak kemudian membantu kamu. Kadang-kadang kita problemnya nggak tuntas-tuntas, punya masalah nggak beres-beres, karena kita tidak datang kepada Allah. Rambut kita gondrong, nggak datang ke tukang cukur, ya nggak kepotong. Kita punya masalah, kita punya problem, nggak datang kepada Allah, ya tidak diselesaikan sama Allah. Karena Allah berjanji, ya barang siapa yang bertakwa, akan datang rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Masalahnya diselesaikan sama Allah. Yang sempit diperluas sama Allah. Kalau kita tidak datang kepada Allah, kita tidak akan pernah ditolong oleh Allah. Maka ingat-ingatlah, kalau suatu saat Anda punya problem, punya masalah, kok nggak ditolong sama Allah, jangan-jangan kita rambutnya gondrong, tidak pernah datang ke tukang cukur. Jangan-jangan kita mengaku hamba Allah, tapi kita tidak pernah mendekat kepada Allah. Ya, maka sering-seringlah mendekat kepada Allah. Kalau kita datang kepada Allah, mendekat kepada Allah, menjadi kekasih Allah, insya Allah berbagai problem yang datang kepada kita akan dituntaskan oleh Allah. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang terjadi pada Nabi Yunus. Ternyata yang terjadi pada Nabi Yunus, kalau Anda lihat baca tafsir-tafsirnya, Nabi Yunus mengalami 3 kegelapan. Gelap yang pertama adalah gelap di dalam perut ikan. Gelap yang kedua adalah gelapnya lautan. Dan gelap yang ketiga adalah gelapnya malam. Maka saya ingin mengajukan 3 pertanyaan kepada Bapak dan Ibu. Pernahkah Anda mengalami 3 kegelapan? Mungkin sebagian Bapak Ibu menjawab, ya nggak pernah lah. Ya, saya bukan Nabi Yunus. Kalau saya dimakan ikan, ya pasti mati. Jadi saya tidak pernah mengalami 3 kegelapan. Ternyata Allah memberikan isyarat 3 kegelapan ini tidak harus di dalam ikan perut. 3 kegelapan ini maksudnya apa? Punya problem yang nggak tuntas-tuntas, itu kegelapan. Ya, punya masalah yang nggak kelar-kelar, itu kegelapan. Punya penyakit yang nggak sembuh-sembuh, itu kegelapan. Ya, pertanyaan saya, pernahkah Anda mengalami 3 kegelapan? Apakah contoh kegelapan yang ada dalam diri kita, dalam kehidupan kita? Kegelapan itu contohnya, misalnya nih, hutang yang tidak pernah lunas, gali lubang tutup lubang, ya. Pertengahan bulan sudah cash bond ke bagian keuangan fakultas teknik, ya. Utangnya nggak lunas-lunas, ya. Berarti itu apa? Kegelapan yang pertama. Kita punya kegelapan yang tidak tuntas-tuntas, ya. Terus gelap. Rumah tangga yang dirundung masalah, berantem setiap hari, ya. Cekcok setiap hari, itu juga kegelapan. Karir yang mentok nggak jelas, kapan saya naik ini ya? Dari dulu kok begini terus ya, nggak naik-naik, itu juga kegelapan. Ya, penyakit yang datang silih berganti, ya, panu, kadas, kurap, ya, jantung, ginjal, ya, asam urat. Bapak Ibu sekarang sudah ditemukan obat asam urat, yaitu emping, ya. Emping itu ternyata menurunkan asam urat, ya, turun dari mulut ke kaki, ya. Kalau nggak percaya, nanti silakan dicoba. Makan emping, ya, maka nanti turun ke kaki, ya. Jadi asam urat beneran. Nah, pernahkah Anda mengalami contoh-contoh kegelapan ini? Hutangnya nggak lunas-lunas, rumah tangganya nggak pernah akur, karirnya mentok, nggak jelas, penyakit datang silih berganti. Ya. Kalau itu pernah, ya, maka kita mengalami kegelapan. Berarti kita mengalami kegelapan dalam hidup kita. Dan kalau itu terjadi, berhenti sejenak.
Ngapain berhenti sejenak? Belajar seperti Nabi Yunus. Temukan penyakit hati yang ada dalam diri Anda. Kenapa? Karena kalau dalam tafsir-tafsirnya, Nabi Yunus itu dimasukkan ke dalam perut ikan oleh Allah. Kenapa? Karena dia punya penyakit hati. Apa penyakit hatinya? Dia jengkel dengan kaumnya, ya. Dia marah dengan kaumnya, dia kesel dengan kaumnya, dia merasa berputus asa dengan kaumnya, ya. Dan dia merasa dia tidak bisa mengubah kaumnya. Ya. Dia punya penyakit hati, maka oleh Allah ditakdirkan kemudian dia meninggalkan kaumnya dan kemudian masuk ke dalam perut ikan. Pelajarannya apa dari kejadian ini? Kalau kita punya kegelapan, punya masalah yang nggak tuntas-tuntas, jangan-jangan kita punya penyakit-penyakit hati yang melekat dalam diri kita. Ya, misalnya penyakit hati yang pertama apa? Penyakit hati misalnya buruk sangka. Buruk sangka kepada Pak Dekan, buruk sangka kepada Ketua Takmir, buruk sangka kepada sesama dosen, buruk sangka kepada teman, ya. Dan biasanya kalau buruk sangka itu inna ba'dadun ismun, sebagian dari buruk sangka itu dosa, ya. Biasanya kalau orang buruk sangka diiringi dengan kepo, cari kejelekan-kejelekannya. Kalau sudah ketemu kejelekannya, mengkepo orang itu, mencari kejelekan orang itu dosa juga loh, ya. Kalau sudah ketemu kejelekannya, apa yang terjadi? Gibah. Ngomongin orang itu, ya, ketika orangnya tidak ada, itu namanya gibah. Dan sebagian besar orang itu nggak sadar melakukan gibah. Padahal kalau di dalam agama Islam, gibah itu dosanya lebih besar dibandingkan berzina. Ya, jelek-jelekin temen, ngomongin temen di belakang itu dosanya lebih besar daripada berzina. Dan biasanya gibah itu dimulai dari apa? Dari buruk sangka. Setelah buruk sangka, kepo. Setelah kepo, gibah. Dan kalau ini menjadi budaya, maka apa yang terjadi? Allah akan mengirimkan 3 masalah kepada Anda yang tidak tuntas-tuntas. 3 kegelapan kepada Anda yang tidak tuntas-tuntas. Mudah-mudahan di Fakultas Teknik Unibrau, budaya gibah tidak ada, ya. Sebab kalau budaya gibah ada, hati-hati Anda akan dikirimkan masalah oleh Allah, yang kemudian masalah itu tidak tuntas-tuntas. Anda mengalami 3 kegelapan. Ya. Kalau guru saya bilang, biasanya 3 kegelapan itu disingkat PHK. P-nya itu penyakit, H-nya itu hutang, K-nya itu urusan keluarga. Jadi kalau kita punya problem yang tidak tuntas-tuntas, masalah yang tidak tuntas-tuntas, maka kita perlu introspeksi diri. Jangan-jangan saya punya penyakit hati yang belum kelar. Ya. Saya dulu pernah punya 11 perusahaan, ya, bangkrut 12. Ya. Punya 11, bangkrut 12. Ya. Kok bisa? Ya, sebab ada teman saya yang punya perusahaan, dia tugasnya nyuplai ke perusahaan saya, dia tidak nyuplai ke perusahaan lain. Begitu perusahaan saya tutup, dia ikut tutup. Jadi punya 11, bangkrut 12. Secara bisnis, rasional nggak ada salah. Ya. Ternyata kemudian setelah saya berguru dengan guru saya, kamu punya penyakit hati, sombong, punya penyakit hati, gampang marah, ya. Dan kemudian Allah mengirimkan pesan kepada kamu, maka kemudian kamu dikasih masalah. Salah satunya dengan bisnis kamu yang bangkrut. Ya. Dan membersihkan penyakit ini bukan pekerjaan yang mudah, perlu energi yang besar untuk kemudian membersihkan. Nah, kalau kemudian kita mengalami kegelapan, berhenti sejenak, temukan penyakit hati yang ada dalam diri Anda. Dan kemudian apa? Segera mendekat kepada Allah. Ya. Dengan doanya Nabi Yunus. Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan, suatu ketika kami tengah duduk bersama Nabi. Lalu beliau bersabda, maukah kamu aku beritahu satu doa? Jika kamu membacanya apabila tertimpa kesusahan dan musibah duniawi, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Maka kemudian kami menjawab, ya mau ya Rasulullah. Ya. Maka kemudian Rasulullah bersabda, baca doa Jun al-Nun. Jun al-Nun doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz dzalimin. Buat Bapak dan Ibu yang punya problem nggak tuntas-tuntas, ya, punya kesusahan nggak berakhir, punya musibah duniawi berurutan tidak silih berganti, maka duduk sejenak, baca doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau, subhanaka, maha suci Allah, ini kuntu minadz dzalimin. Sesungguhnya aku termasuk golongan orang-orang yang menganiaya diriku sendiri. Ya, baca berulang-ulang, ya, sambil menyadari menganiaya di mana. Orang yang menganiaya diri sendiri itu adalah apa? Orang yang punya penyakit-penyakit hati, orang yang punya susah memaafkan orang lain, itu penyakit hati juga, ya.
Sampai kemudian kalau berinteraksi dengan teman, sampai 7 turunan gue nggak maafin loh. Saya kalau ketemu sama orang ini, saya bilang, saya turunan ke-8, ayo maafin. Kenapa? Orang merasa kalau nggak memaafkan kesalahan orang, itu dia tidak menganiaya dirinya sendiri. Padahal kalau dia tidak memaafkan kesalahan orang, dia itu sebenarnya sedang menyiksa dirinya, sedang menganiaya dirinya. Ya, ada yang pernah datang pada saya kesel sama dia itu. Kenapa? Dia pernah menghina saya, pernah menjelekkan saya. Sudah berapa lama itu? Ya sekitar 12 tahun. Dari 12 tahun kamu kesel terus ya? Orang itu menghina kamu, menganiaya kamu berapa lama? Ya sekitar 5 menit lah. Orang itu menghina kamu 5 menit, kamu sakit hatinya 12 tahun. Berarti yang on itu siapa? Orang itu atau kamu? Ya kamu lah. Kenapa? Kamu menganiaya diri kamu sendiri 12 tahun, tidak memaafkan orang itu. Nyesekin dada kalau ingat itu. Sementara orang itu mungkin sudah lupa dengan kejadiannya. Dan kamu marah, tidak memaafkan dia, tidak membuat dia terhina, tidak membuat dia kemudian tersiksa, tapi kamu menyiksa diri kamu sendiri. Orang yang tidak memaafkan kesalahan orang lain, termasuk orang yang menganiaya diri sendiri. Ini kuntu minadz dzalimin. Maka mumpung di suasana lebaran, saling memaafkan nih, kalau seandainya di Fakultas Teknik Unibro ada yang salah. Jangan sampai kemudian kita memendam sakit hati begitu lama. Ya, orang itu menyakiti kita 3 menit, kita sakit hatinya 3 tahun. Berarti ya kita menganiaya diri kita sendiri 3 tahun, menyiksa diri kita sendiri 3 tahun. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil adalah menjadi manusia yang bertanggung jawab. Dari mana bukti menjadi manusia yang bertanggung jawab? Lihat doanya Nabi Adam. Rabbana dolamna anfusana. Ya Allah, sesungguhnya ya, aku ini orang yang menganiaya diri sendiri. Orang yang zalim. Dia tidak menyalahkan gara-gara iblis ini kurang ajar, iblis, gara-gara iblis saya keluar dari neraka, dari surga. Enggak gitu kan? Ya. Dia tidak menyalahkan orang lain. Dia menjadi orang yang bertanggung jawab. Ya. Dia yang bertanggung jawab. Begitu juga doanya Nabi Yunus, bukan gara-gara kaumku ini aku masuk ke dalam perut ikan, gara-gara kaumku ini aku mengalami kegelapan. Enggak, yang dia lakukan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dia menjadi manusia yang bertanggung jawab, ya. Tidak menyalahkan orang lain, ya. Tidak mudah menyalahkan rekan kerja. Tidak mudah menyalahkan saudara, nasabah, atasan, anggota tim dan sahabat, ya. Karena ciri orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Mudah-mudahan di Unibro nggak ada Pak Dekan, ya. Ciri orang yang tidak bertanggung jawab 3 Pak Dekan kalau berdasarkan ilmu leadership. Punya 3 penyakit, ya. Penyakit yang pertama itu blame, kerjaannya nyalahin orang, ya. Kalau kuliah nggak beres, yang disalahin muridnya, blame, gitu ya. Atau kalau ada sesuatu yang nggak beres, yang salah orang lain. Itu orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, excuse, pinter banget buat alasan. Jadi kalau dipanggil Pak Dekan, yang disiapkan itu alasan, ya, kenapa programnya nggak jalan. Itu excuse, ya. Itu orang yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga itu denial, menolak nasihat. Kamu nggak usah nasihatin saya. Hah? IP saya 4,0 kumulatif. Kamu 4,0 2 semester. Semester ganjil 2,0, semester genap 2,0. Di jumlah 4,0. Nggak usah nasihatin saya. Itu denial, menolak nasihat. Ya. Padahal tabiat ilmu sama dengan tabiat air. Dia akan mendekati tempat yang rendah. Lautan yang luas menampung banyak air karena tempat terendah. Kita akan banyak ilmu kalau kita rendah hati. Ya. Itu manusia yang tidak bertanggung jawab. Yang utama cirinya 3. Blame. Huruf pertamanya apa? B. Excuse. Huruf pertamanya E. Denial. Huruf pertamanya D. Kalau disingkat bed. Bed itu artinya apa? Tempat tidur. Orang yang punya 3 penyakit ini lebih baik di tempat tidur, nggak usah datang ke Unibro. Ya. Kenapa? Kalau datang itu suka nyakitin orang. Ya, suka menghina orang. Sudah gitu dinasihatin nggak mau lagi. Ya. Dan biasanya kalau orang punya penyakit bed ini, hobinya meludah. Meludah di sumur yang akhirnya dia minum. Sudah tahu dapat gaji dari Unibro, kerjaannya jelek-jelekin Unibro. Itu namanya meludah di sumur yang akhirnya dia minum. Mudah-mudahan di Unibro nggak ada ya manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, yang blame, excuse, denial. Ya, itu yang pertama. Menjadi manusia yang bertanggung jawab dia itu. Ya, contoh dari Nabi Yunus dan Nabi Adam, dia tidak menyalahkan iblis. Ini gara-gara iblis saya diusir dari surga. Enggak. Rabbana dzolamna anfusana. Ya. Dia, ya Allah, aku ini zalim mengenai diri sendiri. Seandainya engkau tidak mengampuni aku, maka aku menjadi orang yang rugi. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya. Tuh. Itu yang
penjelas menjadi manusia yang bertanggung jawab. Tidak mudah menyalahkan, ya, tidak mudah menyalahkan orang lain. Di rumah tidak mudah menyalahkan istri, di kantor tidak mudah menyalahkan rekan kerja. Kalau sebagai mahasiswa tidak mudah menyalahkan dosen, ya, tidak mudah menyalahkan temannya, ya, dan kemudian tidak pintar membuat alasan, ya, dan kemudian dia kalau dikasih nasihat, dikasih itu feedback itu senang, ya. Makanya Bill Gates mengingatkan, ya, kalau kita ingin tumbuh, kita perlu orang lain untuk memberikan feedback. Kalau dikasih feedback, harusnya senang, kita enjoy. Yang kedua, menjadi manusia yang bertanggung jawab tetap produktif. Tidak makan gaji buta. Sekarang kerjanya work from home, nggak kelihatan sama pimpinan. Kalau di kampus nggak kelihatan sama Pak Dekan. Ya. Bukan berarti kita malas-malesan. Ya. Karena apa? Kalau kemudian kita malas-malesan, padahal pasti dapat gaji yang utuh, kita itu makan gaji buta. Gaji buta itu apa? Kinerja kita jauh lebih tinggi. Kinerja kita lebih rendah dibandingkan gaji yang kita terima, itu gaji buta. Ya. Dan kalau berkaitan gaji buta ini, saya teringat cerita Imam Syafi'i, ya, dengan muridnya. Jadi suatu saat muridnya Imam Syafi'i datang kepada Imam Syafi'i, "Wahai Imam, kenapa aku tidak bahagia? Kenapa rumah tanggaku berantakan? Istriku cerewetnya minta ampun, anakku bandelnya luar biasa, kenapa wahai Imam?" Maka Imam Syafi'i kemudian bertanya, "Apa pekerjaanmu?" "Saya penjaga kandang." "Berapa gajimu?" 5 dirham. 5 dirham itu saya beberapa minggu yang lalu lihat di Logam Mulia, di Aneka Tambang, 1 dirham perak itu kurang lebih 80.000. Berarti kalau 5 itu 400.000. Berarti orang ini gajinya 400.000 sehari. Maka Imam Syafi'i mengatakan, temui majikanmu, minta turunkan gaji. Hah? Nggak salah. 5 dirham aja saya nggak bahagia. Rumah tangga saya berantakan, istri saya cerewet, anak saya bandel. Masa diturunkan? Kamu minta nasihat dari saya? Ya. Ikuti nasihat saya. Maka muridnya ini datang kepada majikannya, ya. Dalam bahasa sekarang, "Bos, tolong turunin gaji, Bos." Bosnya ketawa. "Kamu ini kok aneh. Orang lain minta kenaikan gaji, kok kamu minta diturunkan? Ada apa kamu?" "Ya, aku ada suatu masalah, aku konsultasi dengan guruku, dan guruku menganjurkan aku turunkan gaji." Akhirnya diturunkan 4 dirham. Setelah kemudian diturunkan 4 dirham, beberapa minggu kemudian kok masih sama kehidupannya, nggak terlalu beda jauh. Maka dia datang kepada Imam Syafi'i, "Wahai Imam, aku sudah menuruti nasihatmu. Gajiku 4 dirham, sudah menjadi 4 dirham. Tapi kenapa rumah tanggaku masih tidak harmonis? Istriku masih cerewet, anakku bandelnya luar biasa, dan saya tidak happy, saya tidak bahagia. Kenapa?" Maka kemudian sang Imam Syafi'i mengatakan, "Temui majikanmu lagi dan minta turunkan gaji." Aduh. Akhirnya singkat cerita, muridnya ini menemui majikannya dan akhirnya gajinya jadi 3 dirham. Yang tadinya sekitar 400.000 menjadi sekitar 240.000 per hari. Ternyata dengan gaji ini, kehidupan rumah tangganya makin harmonis, anaknya makin soleh, istrinya makin nurut, dan dia sendiri merasakan bahagia. Dia heran dia. Maka kemudian dia datang kepada Imam Syafi'i, "Wahai Imam, kenapa ketika gajiku 5 dirham, aku tidak merasa bahagia? Rumah tanggaku tidak harmonis, istriku cerewetnya luar biasa, dan anakku bandel. Ketika gajiku 3 dirham, aku merasa bahagia yang luar biasa. Rumah tanggaku harmonis. Istriku menjadi nurut dan anakku menjadi soleh. Apa ini? Kenapa ini begini?" Maka Imam Syafi'i mengatakan, "Kamu hanya penjaga kandang. Gaji 5 dirham buat kamu itu ketinggian. Penjaga kandang itu seyogyanya, selayaknya gajinya 3 dirham per hari. Maka seharusnya kamu hanya menerima 3 dirham sehari. Padahal kamu menerima 5 dirham. Berarti apa? Yang 2 dirham itulah yang merusak kebahagiaan kamu, yang merusak istri kamu, yang merusak anak-anak kamu." Jadi bukan berarti kalau di sini ada dosen, setelah acara ini langsung menemui Pak Pitoyo, "Pak, turunkan gaji, turunkan gaji, turunkan gaji." Bukan, ya. Tapi yang dilakukan adalah tingkatkan kinerjanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penghasilannya. Jangan gajinya 10 juta, kinerjanya cuma 4 juta, tekor itu 6 juta. Tapi kalau Anda ingin kemudian belajar dari kisah Nabi Yunus, Nabi Adam ini menjadi manusia yang bertanggung jawab, produktif apa? Oke, gaji saya 10 juta, tapi kontribusi saya buat Unibrow 100 juta. 10 saya terima dalam bentuk gaji, yang 90 tabungan kebaikan, yang suatu saat akan datang kepada saya. Entah dalam bentuk beasiswa, entah dalam bentuk anak yang soleh, entah dalam bentuk rumah tangga yang harmonis, entah dalam bentuk walaupun sudah pensiun, nggak penyakitan, ya kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas, kebaikan berbuah kebaikan, keburukan berbuah keburukan. Kalau selama di Unibrow kita berbuat buruk, ya
tidak mendapat sanksi apa-apa, hati-hati, setelah pensiun kita akan mendapat keburukan-keburukan yang datangnya kadang tidak dari arah yang tidak diduga-duga. Dan yang terakhir pelajaran yang kita petik dari kejadian Nabi Yunus, mereka menyintai sesama. Nabi Yunus merindukan kaumnya. Maka begitu dia dikeluarkan dari ikan paus, setelah kemudian recovery, apa yang terjadi? Dia langsung menemui kaumnya. Dan ternyata luar biasa. Kaumnya ketika ditinggalkan tidak beriman, ya menolak dakwahnya. Ternyata begitu Nabi Yunus kembali ke kaumnya, apa yang terjadi? Ternyata 100.000 lebih kaumnya sudah beriman. Dari sini pun kita mengambil pelajaran, kalau Anda pebisnis, kalau Anda seorang profesional, kadang-kadang memecahkan masalah tidak selalu menggunakan problem solving. Kadang-kadang kita perlu mendekat kepada Allah. Maka dalam teori saya, kalau kita mau berhasil dalam bisnis, dalam karir, ya karir profesional, lakukan dengan 2 jalur. Jalur profesional kita lakukan, jalur spiritual kita lakukan. Jalur profesional, berikan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Jalur spiritual, lakukan doa-doa yang sangat dianjurkan oleh Allah. Ya, kalau kita punya masalah nggak selesai-selesai, oke, problem solving kita lakukan secara profesional, secara spiritual, baca doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya. Yang ketiga pelajaran yang kita petik, ya, kalau yang pertama tadi adalah kita membutuhkan Allah, yang kedua tadi adalah kita menjadi manusia yang bertanggung jawab, maka kemudian kita menyintai sesama. Nabi Yunus merindukan kaumnya. Nabi Adam merindukan istrinya Hawa, yang dia terpisah sekian lama. Kalau dalam riwayat Nabi Yunus itu terpisah dengan kaumnya 40 harian. Nabi Adam berpisah dengan istrinya Hawa kurang lebih 40 tahun, ya, menyintai sesama. Dan berbagai riset menunjukkan bahwa kalau kita menyintai sesama, itu akan meningkatkan level kebahagiaan. Kalau teman-teman sini, Bapak dan Ibu, saling menyintai di fakultas teknik, maka itu akan meningkatkan kebahagiaan. Berangkat ke kampus itu enjoy, berangkat ke kampus itu happy. Tidak terpaksa. Rumah, mobil, kampus. Kampus, mobil, rumah. Rumah, mobil, kampus. Ya. Tapi dia enjoy, dia senang. Yes, saya mau ketemu dengan Pak Lutfi nih. Yes, saya mau ketemu dengan Pak Dekan ini. Senang dia. Ya. Ternyata kalau kita menyintai sesama itu meningkatkan level kebahagiaan. Jadi banyak-banyaklah Anda menebarkan cinta ketika di rumah, ketika di kantor, itu akan meningkatkan kebahagiaan. Ya. Memberikan perhatian, memberikan kasih sayang, meningkatkan kebahagiaan. Dan ternyata kalau kita menyintai sesama itu apa? Saling menguatkan. Di dunia itu akan saling menguatkan, dan nanti di akhirat bisa saling memberi syafaat. Makanya Ibnu Jauzi, kepada murid-muridnya dan sahabatnya dia mengatakan, wahai murid-muridku, wahai sahabatku, kalau kelak di surga engkau tidak menemukan aku, maka bermohonlah kepada Allah agar Allah memindahkan aku dari neraka untuk berkumpul bersamamu. Maka kemudian sahabat itu ternyata bisa memberi syafaat di akhirat. Maka jangan sampai ya kita itu nggak punya sahabat dalam ketaatan. Kita nggak punya sahabat dalam kebaikan. Kenapa? Sahabat dalam taat itu selain kemudian akan menguatkan kita di muka bumi, yang terpenting juga apa? Dia bisa memberi syafaat kita di akhirat. Jadi kalau kita punya dosa banyak, ya kemudian bersamaan itu kita punya sahabat yang baik, yang mengingatkan ketakwaan dan ketaatan kepada kita. Kalau suatu saat kemudian kita masuk di neraka, maka sahabat yang baik ini bisa menjadi syafaat untuk memindahkan kita dari neraka ke surga. Maka Imam Syafi'i mengatakan, kalau seandainya kamu punya sahabat yang mengingatkan dalam taat, pegang erat-erat, jangan sampai lepas. Kenapa? Karena dia akan menjadi penyelamatmu di akhirat kelak. Ya. Jadi bersahabat itu, menyintai sesama itu, ternyata bukan hanya meningkatkan level kebahagiaan, bukan hanya saling menguatkan di muka bumi ini, tapi juga bisa menjadi syafaat kita di akhirat nanti. Maka kesimpulan pada kesempatan kali ini, the new normal yang sekarang terjadi, yuk hadapi dengan the new me, belajar dari Nabi Yunus dan Nabi Adam. Apa itu? Yuk kita mendekat, membutuhkan Sang Pencipta. Ya. Jadilah orang yang bertanggung jawab, dan mari kita menyintai sesama. Ya. Membutuhkan dengan Sang Pencipta itu berarti apa? Tadi Pak Dekan sudah mengingatkan, untuk kemudian selalu tunduk dengan perintah Allah,
dan kemudian menjauhi larangannya. Sebab kalau kemudian kita punya kesalahan-kesalahan walaupun kecil, itu dampaknya bisa kemudian membuat kebaikan tidak akan datang kepada kita. Saya ingin memberikan analogi sedikit, ya. Misalnya saya tanya kepada Mas Redi Bintarto, ya, punya rekening, punya ATM, punya, oke. Ada saldonya? Alhamdulillah ada. Ada. Katanya gini Mas Redi, kalau ingin tahu apakah orang itu kaya atau tidak, tanya. Punya rekening, punya. Ada saldonya, ada. Kalau dia masih ingat jumlahnya, berarti dia orang miskin. Tapi kalau dia lupa jumlahnya, berarti dia orang kaya. Mas Redi masih ingat saldonya? Oh, lupa. Lupa karena nggak ada saldonya ya. Ya, misalnya oke. Mas Redi punya ATM, kemudian oke, sekarang hari libur. Bisa ngambil uang? Bisa. Oke. Ternyata begitu sampai sampai ATM, lubang ATM-nya itu ada tisu kecil yang membuat ATM Anda tidak masuk. Bisa ngambil uang? Tidak. Tidak bisa. Itu artinya apa? Walaupun kita punya banyak amal soleh, kita punya banyak saldo kebaikan, ya, kadang-kadang tidak bisa cair dalam kebaikan. Kenapa? Karena ada tisu kecil yang menghambat pintu ATM itu. Berarti apa? Allah menjanjikan kalau kita berbuat baik dapat kebaikan, kalau kita berbuat amal soleh akan dipermudah hidupnya. Kenapa kok tidak dipermudah? Karena ada tisu pengganjal masuk pintu ATM. Tisu itu adalah dosa-dosa yang kita lakukan. Tisu itu adalah kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Maka jangan sampai kemudian kita punya tisu penghambat masuk ke ATM. Jangan sampai kita berbuat kesalahan, berusaha untuk tidak berbuat maksiat sekecil apapun. Kalau ternyata berbuat sebagai manusia, segeralah beristighfar. Menunjukkan bahwa kita membutuhkan Sang Pencipta. Jadilah orang yang bertanggung jawab dan cintai sesama. Insya Allah kita akan menjadi new me di era new normal ini. Demikian Mas Mirja apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali tadi yang telah disampaikan oleh Pak Jamil. Saat ini waktu masih menunjukkan pukul 16 lebih 45 menit waktu Indonesia bagian Barat, dan tentunya kita masih memiliki alokasi waktu kurang lebih 30 menit untuk bisa memberikan kesempatan kepada segenap jamaah kajian perdana virtual Masjid Al-Hadid Fakultas Teknik Universitas Brawijaya dapat berkenan memberikan pertanyaan ataupun curhatan kepada beliaunya, dan tentunya tadi ada beberapa hal yang telah disampaikan oleh beliau di mana beliau ingin memaksa kita untuk bisa keluar dari zona nyaman. Terutama yaitu bagaimana kita diarahkan untuk bisa berhenti menyalahkan segalanya. Karena tindakan menyalahkan hanya akan membuang-buang waktu. Jadilah pribadi yang bertanggung jawab, senantiasa bermuhasabah diri, dan tentunya upgrading terkait kapabilitas diri. Dan kemudian kedua, tadi ada hal yang cukup penting dan menggelitik di dalam pikiran saya yang telah disampaikan oleh Pak Jamil, yaitu kita diharapkan untuk bisa mengambil resiko. Mengambil resiko dalam arti seperti apa? Kita diharapkan untuk bisa memaksakan diri untuk semakin dekat dengan Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Karena kita percaya, kita yakin bahwa sebenarnya Sang Pencipta, Sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merindukan kita, menunggu kita dalam sujud kita, dalam tangis kita, dalam curhatan kita, supaya kita bisa lebih intim dalam berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya tadi juga kita diharapkan juga untuk bisa memiliki mimpi atau harapan yang lebih besar. Berharaplah atau bermimpilah seluas-luasnya kepada Allah. Niscaya insya Allah Allah tidak akan pernah mengecewakan kita sebagai hambanya. Dan tentunya kami mohon perkenan dan hormat, ya tadi sesuai arahan ataupun yang ada di grup, kami mohon perkenan dan hormat untuk mengawali dialog interaktif pada sore hari ini kepada Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Semoga dipersilahkan untuk dapat mengawali sesi diskusi pada kajian perdana virtual sore hari ini. Monggo disilahkan Bapak. Ya, terima kasih Mas Firza sudah ditodong ya. Saya yang grogi ditanya Pak Dekan. Saya sangat terinspirasi dan apa yang disampaikan oleh Pak Jamil Zaini As-Zaini saya kira luar biasa sekali. Banyak hal yang mengetuk hati kita, membuka mata hati kita,
untuk bagaimana kita bisa lebih baik lah ya dalam membawa diri kita sendiri. Tadi saya kasih kalimat menahkodai diri sendiri maupun menahkodai institusi atau apapun yang menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Satu yang saya ingin tanyakan, saya kira bagaimana sih tipsnya untuk memulai langkah yang strategis yang Pak Jamil Zaini lakukan. Saya katakan memulai langkah strategis karena saya banyak melihat orang cukup berhasil dalam aspek duniawi saja. Sebaliknya juga banyak orang yang tanda kutip berhasil tapi sifatnya lebih ke akhirat saja. Artinya lebih rutinitas pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya agama gitu ya. Nah, Bapak saya lihat ini berimbang gitu ya. Jadi memulai langkah yang strategis karena Bapak menyeimbangkan betul bagaimana aspek duniawi ini dengan membantu banyak orang, tapi sekaligus mendedikasikan semuanya untuk hal yang nanti sifatnya memberikan amal baik di akhirat. Jadi Bapak, saya lihat latar belakangnya dari orang yang biasa saja gitu, atau kalau lebih pas dikatakan orang susah lah ya, kemudian menjadi seperti ini nih, mengawalinya seperti apa, mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semuanya untuk tidak takut melangkah, bahwa siapapun bisa melakukan hal yang bisa Bapak kerjakan juga, asal kita mempunyai langkah-langkah yang dan niat dan ilmu maupun amal yang kita bisa lakukan. Monggo Bapak, terima kasih sebelumnya. Langsung Mas Wirya. Monggo langsung Pak Jamil, jadi kita interaktif, disilahkan. Pak Dekan, mohon maaf ya, izin jawab. Monggo Pak. Ya, saya dulu keluarga termiskin kedua di kampung, Pak. Saya tinggal di Lampung, tinggalnya di tengah hutan. Bapak saya itu punya kebiasaan sebelum kami tidur selalu dipanggil, Kaulan itu kakak saya, Jamil saya, Siti. Apa yang diucapkan? Memang kita miskin harta, tapi jangan pernah miskin cita-cita. Ya. Sampai saya hafal itu bapak saya ngomong setiap malam. Sehingga suatu saat ketika dipanggil, bapak saya belum ngomong, saya sudah ngomong, Kaulan, Jamil, Siti. Memang kita miskin harta, tapi jangan pernah miskin cita-cita. Saya ditempelin. Sejak saat itu akhirnya saya berpikir, ini kayaknya penting. Maka kalau saya membeli buku tulis, halaman depan saya tulis, nama saya Jamil, cita-cita saya insinyur pertanian. Kenapa saya ingin jadi insinyur pertanian? Karena waktu itu saya hidup di dekat PTP 10, orang-orang disegani, orang dihormati adalah administratur kebun. Dan sebagian besar administratur kebun itu adalah insinyur pertanian. Maka saya ingin jadi insinyur pertanian. Maka kalau ditanya apa rahasianya, saya selalu mengatakan, pertama kalau mau berhasil, Anda harus punya impian. Ini ada mahasiswa di sini ya? Ada. Kalau ada mahasiswa, Mas Adri itu, SH, sarjana humor, sahabat saya itu. Ya, punya impian. Dan begitu kemudian saya nulis buku tulis, Pak, maka ketika SD diminta untuk maju, nama saya Jamil, cita-cita saya insinyur pertanian. Teman sekelas saya ketawa tuh. Anaknya orang miskin mau jadi insinyur, enggak mungkin lah. Ya. Dan akhirnya waktu istirahat saya bilang, saya mau jadi insinyur pertanian. Yang bilang nggak mungkin, saya tonjok itu. Ya. Keluar darah, yang ngumpulin teman-temannya, ngeroyok, kemudian saya lari. Begitu saya lari, di antara mereka ada ngambil bambu, dilempar ke saya. Ini naik kepala saya ini, Pak. Ini ada pitak insinyur pertanian ini. Darahnya mengeluar, diperban masih mengalir. Saya pulang ke rumah, diantar sama guru saya, sampai rumah saya ceritakan kepada bapak saya. Bapak saya menyembah, Mil, kamu mau jadi insinyur pertanian atau tidak, mereka tidak peduli. Buktikan kepada orang-orang menghina kamu bahwa kamu bisa menjadi insinyur pertanian. Ya. Akhirnya sejak saat itu saya ragu, Pak Pitoyo, benar nggak bisa jadi insinyur pertanian? Akhirnya saya membeli buku, halaman depan saya tulis, nama saya Jamil, cita-cita saya insinyur pertanian, garis miring dosen, garis miring guru. Alhamdulillah insinyur pertanian tercapai. Saya insinyur pertanian dari IPB yang dilantik terakhir ya. Setelah saya gelarnya tidak insinyur tapi SP, sarjana pertanian. Ya. Dosennya tercapai karena saya dosen pasca sarjana di IPB ya. Gurunya tercapai, saya punya sekolah buat orang miskin di Lampung ya, muridnya lebih dari 1.400. Maka impian. Begitu kemudian insinyur pertanian tercapai dan kemudian dalam pergulatan hidup impian harus masuk. Tapi apakah seperti ini ya? Apa hanya dikejar dunia? Maka kemudian saya membagi impian jadi dua, Pak Pito ya. Impian di akhirat maupun di surga. Maupun di dunia. Saya sekarang sudah mimpi bahwa di surga nanti saya akan berkumpul dengan ayah, ibu, istri, dan anak saya, sahabat-sahabat saya.
Saya sudah sampai sekarang, dari sekarang saya sudah membayangkan bahwa di surga nanti saya akan minum teh min Maruku. Teh min Maruku mungkin buat Pak Pitoyo tidak ada artinya. Buat saya itu, tahun lalu saya umroh bersama keluarga. Biasanya setiap tahun saya umroh bersama keluarga. Panasnya luar biasa, saya umroh Ramadan waktu itu. Hausnya luar biasa, saya mampir di rumah saudara saya di Mekah. Begitu kemudian buka puasa, disodorin teh min. Itu nikmatnya luar biasa. Maka kami sekeluarga mengikrarkan, ya Allah, kami ingin nanti teh min ini diminum di surga, ya Allah. Bersama-sama, ya Allah. Ya. Dan ingin melihat wajah Allah dan sebagainya. Ya. Kenapa? Karena saya menyadari bahwa saya adalah makhluk spiritual yang sedang melakukan perjalanan profesional. Nenek moyang saya Nabi Adam, Nabi Adam dan Hawa dari surga. Saya akan kembali ke surga. Berarti saya ini makhluk spiritual yang sedang melakukan perjalanan spiritual. Yang sedang melakukan perjalanan profesional di muka bumi. Maka apapun yang saya lakukan di muka bumi harus ada berdampak ke akhirat. Contohnya nih Pak Pitoyo, saya sedang membuat program ini. Saya kasih contoh sekali. Jadi tahun akhir 2017 saya membaca risetnya Profesor Dr. Richard Wiseman. Richard Wiseman itu melakukan riset, kenapa ada orang hidupnya beruntung, kenapa ada orang hidupnya sial terus. Ternyata Profesor Richard Wiseman sampai pada kesimpulan, orang yang hidupnya beruntung itu ternyata punya kebiasaan. Yaitu apa? Selalu mensyukuri apapun yang kejadian pada dirinya. Kalau ada hal yang tidak baik, dia akan mencari hikmah. Akhirnya Profesor Richard Wiseman ini berpikir, oh orang-orang yang hidupnya dipenuhi keberuntungan itu ternyata selalu bersyukur ya. Anu rusak, anu suwi, itu zamannya Alen. Dan kemudian dia kumpulkan tuh orang-orang yang hidupnya sial. Setelah hidupnya sial dikumpulin, dia minta kepada orang hidupnya sial, mulai hari ini maukah Anda selalu bersyukur setiap hari? Kalau ada keburukan, ambil hikmah dari itu, syukuri yang ada. Ternyata setelah dikumpulkan beberapa bulan mengikuti treatment, orang itu hidupnya dipenuhi keberuntungan. Maka kemudian Profesor Richard Wiseman mengatakan, kalau Anda hidupnya ingin dipenuhi keberuntungan, maka selalulah bersyukur kepada Tuhan Anda setiap hari. Saya kaitkan dengan agama yang saya anut. Orang yang bersyukur nikmatnya ditambah. Maka saya membuat buku jurnal syukur nih Pak. Sejak tahun 2018. Setiap hari saya selalu membuat jurnal syukur. Selalu saya tulis 3 hal yang saya syukuri dalam hidup. Contohnya ini, tanggal 29 Mei, 3 hal yang saya syukuri. Alhamdulillah, launching produk Kupi Kucing yang dihadiri 644 peserta melalui Zoom berjalan lancar. Yang kedua, alhamdulillah dapat order training dari beberapa perusahaan yang nilainya melebihi total gaji karyawan. Yang ketiga, alhamdulillah bisa menjalankan aktivitas penting di hari Jumat, baca surat Al-Kahfi, sedekah, sholawat, olahraga, zikir, rapat manajemen, bercengkrama dengan keluarga. Nah, saya buat tuh Pak. Tapi saya berpikir, ini sudah saya buat 2 tahun. Kok saya jadi egois ya, cuman bersyukur, yang bahagia saya sendiri. Maka habis lebaran kemarin Pak, saya membuat program tambahan. Nggak boleh syukur itu hanya nikmatnya untuk diri sendiri. Maka di antara jurnal syukur itu saya ambil 1, misalnya yang tanggal 29 Mei, dapat order training dari beberapa perusahaan yang nilainya melebihi total gaji karyawan. Akhirnya apa? Akhirnya saya saya ambil 1 Pak, saya tulis di post-it. Begitu ditulis di post-it, nih, dari 3 itu saya ambil 1. Alhamdulillah dapat order training dari beberapa perusahaan yang nilainya melebihi total gaji karyawan. Terus saya lipat Pak, ada uang 100.000, dilipat. Ditaruh di sini, kemudian saya masukkan kotak. Dan ini akan saya simpan selama 40 hari. Dan 40 hari kemudian, saya akan baca lagi jurnal syukur itu, dan uangnya saya sumbangkan kepada orang. Ya. Sehingga apa? Syukur saya memberi manfaat buat orang-orang sekitar saya. Tidak menjadi orang yang egois. Kenapa? Karena hidup bukan tentang aku. Hidup itu tentang kita. Saya berhasil, orang-orang di kanan kiri saya harus berhasil. Saya berkembang, orang-orang di kanan kiri kita itu berkembang. Nggak boleh kita menjadi orang egois. Allah mengutus kita bukan menjadi orang egois. Ibadah kita harus berdampak kepada orang-orang di sekitar kita. Syukur kita pun, ini saya kasih namanya kotak syukur. Ya. Syukur kita pun harus berdampak kepada orang lain. Jadi kalau ditanya rahasianya, selalu saya punya impian Pak, dan impian saya selalu ke akhirat. Apapun yang saya lakukan, ini bisa saya bawa bekal pulang ke akhirat, enggak ya? Ya. Dan yang kedua, IP. P-nya itu passion, Pak. Saya melakukan sesuatu sesuai dengan passion saya. Saya nggak mau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan passion saya. Kalau adik mahasiswa ingin tahu, passion itu biasanya ditandai dengan 4 E. E yang pertama itu
Anda itu enjoy, senang, asik, nah itu passion. Yang kedua itu easy, Anda mudah mengerjakannya, ya. Kalau toh itu sulit, Anda belajarnya mudah. Yang ketiga itu excellent. Pekerjaan Anda di bidang itu selalu yang terbaik, selalu yang terhebat. Kalau cuman enjoy, easy, excellent, biasanya disebut hobi. Kalau passion, ada yang keempat, earn, menghasilkan. Jadi kalau menurut saya, kalau Anda bisa melakukan pekerjaan yang enjoy, easy, excellent, menghasilkan, itu pekerjaan yang paling nikmat. Ya, misalnya Pak Lutfi, Ja'far, yang ngajar itu passionnya, enjoy di situ, asik, dibayar lagi. Itu pekerjaan yang paling mudah. Itu rahasia yang kedua, Pak. Jadi impian. Ya. Yang kedua, saya nggak mau bekerja yang tidak sesuai dengan passion saya. Kalau tidak, kenapa? Karena saya mendapat ajaran, kalau kamu melakukan sesuatu, lakukanlah yang terbaik. Dan kalau kita mau melakukan yang terbaik, sejalan dengan passion kita. Dan yang ketiga, K, komunitas. Saya selalu berkomunitas, kalau itu berkumpul dengan orang soleh. Ada lagunya Tombo Ati. Ya. Tombo Ati yang versi benar ya, karena ada Tombo Ati yang lelucon ya. Tombo Ati iku limang perkara ini. Ya. Ada salah satunya berkumpul dengan orang soleh. Ya. Ya. Maka berkomunitas, berkumpul dengan orang soleh termasuk apa? Saya mencari mentor orang yang soleh, Pak. Jadi saya sampai sekarang Pak Pitoyo masih punya mentor, ya. Begitu juga kepada anak saya, ya. Anak saya yang pertama ingin jadi penulis, oke? Karena mau jadi penulis perempuan, berarti saya cari mentor buat anak saya. Akhirnya saya pertemukan dengan Peggy Melati Sukma, ya. Penulis, dulunya artis. Sekarang alhamdulillah anak saya sudah nulis 3 buah buku. Yang kedua mau jadi pengusaha. Maka kemudian saya carikan mentor pengusaha. Waktu itu siapa ya? Ya saya kenal Mas Sandiaga Uno. Waktu anak saya menikah yang mau jadi pengusaha, saya minta dia menjadi saksi, ya. Supaya kemudian ada interaksi, supaya kemudian berkomunitas dengan yang tepat gitu ya. Nah, kalau impian ada, passion yang kita lakukan sejalan dengan passion, dan kemudian kita berkomunitas dengan yang tepat, insya Allah itu menjadi hidup kita semakin dinamis. Itu kira-kira Pak Pitoyo rahasianya, ya. Ya, terima kasih. Saya kira masih banyak harusnya yang bisa kita gali, Mas Firza, tapi cukup satu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Dekan yang telah mengawali sesi diskusi pada sore hari ini. Dan selanjutnya, kami mohon perkenan dan hormat kepada Bapak Reddy Bintarto. Nah, ini Pak Jamil, beliaunya ini adalah staf ahli wakil dekan bidang kemahasiswaan. Tadi di grup, beliaunya ternyata sudah cukup banyak pertanyaan yang disiapkan. Jadi monggo Pak Reddy untuk bisa on air memberikan pertanyaannya kepada Pak Jamil yang insya Allah akan dijelaskan oleh beliau dan memberikan kemanfaatan untuk kita semua. Monggo Pak Reddy. Baik, terima kasih Mas Mirza. Pak Jamil, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, mana yang harus didahulukan ya? Mungkin dengan pengalamannya Pak Jamil, apakah Pak Jamil itu kaya dulu baru kemudian membangun kayak rumah tahfidz, rumah yatim dan sebagainya, atau mulai dari kecil kemudian itu berbarengan di situ? Nah, ketika ada kekurangan di situ, apa yang Pak Jamil lakukan? Misalnya kalau secara hitung-hitungan hal itu ini tidak cukup ini dan sebagainya. Kebetulan saya memang ada pondok juga Pak Jamil, cuman dengan sangat kecil sekali. Mungkin saya butuh istilahnya pengalaman jenengan untuk membesarkan itu. Ya, langsung Mas Bida ya. Yeah. Langsung Mas Reddy, saya orang yang alirannya bukan atau, saya alirannya dan. Dan. Ya, jangan kemudian nunggu kaya atau kemudian punya, enggak, dan. Dari sekarang saya lakukan. Jadi kalau misalnya ada 2 pilihan, saya tidak kemudian, oke, saya enggak. Kalau dua-duanya bisa kerjakan, maka saya alirannya dan. Ya, mau jadi pengusaha sukses, mau jadi pengusaha atau kemudian punya tahfiz, dan pengusahanya iya, tahfiznya iya. Kamu mau untuk kepentingan dunia atau akhirat, dan dunianya dapat, akhirnya dapat. Kalau saya dulu pernah ada bilang, alah Mas Jamil nggak usah kaya-kaya, harta nggak akan dibawa ke akhirat. Siapa bilang? Harta dibawa ke akhirat, saya bilang. Nggak bisa lah. Bisa. Kemana? Titipin ke anak yatim. Titipin ke janda. Titipin ke orang. Itu bisa dibawa ke akhirat. Kamu kalau bawa sendiri nggak bisa. Itu kan masalah mindset ya. Nah,
Saya aliran dan menurut saya kehidupan itu kontinum. Kan kalau yang saya sosialisasikan kehidupan yang sukses mulia. Sukses itu orang yang 4 tanya tinggi. Harta, tahta, kata, cinta. Harta, tahta, kata, cinta diperoleh dengan core kompetennya, dengan kemampuannya. Bukan dengan filosofi kata meloncat. Tahu filosofi kata meloncat? Sikut kanan, sikut kiri, injek bawahan, jilat atasan. Nah, itu namanya filosofi kata melompat. Bukan dengan itu, tapi dengan core kompetennya. Tapi riset di Oregon University menyatakan orang yang orientasinya hanya sukses saja, hanya untuk dirinya saja, nanti setelah tua dia akan menderita. Maka kami menambahkan satu kata lagi, yaitu apa? Mulia. Apa itu mulia? Harta, tahta, kata, cinta yang sudah kita peroleh, jangan lupa dijadikan sumber manfaat buat orang-orang di sekitar kita. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kita adalah yang paling banyak memberi manfaat buat orang lain. Maka menurut saya kehidupan yang terbaik itu sukses mulianya sejalan. Oke, mungkin saya dibandingkan Pak Khairul Tanjung belum sesukses Pak Khairul Tanjung. Tapi saya tidak ingin membangun peduli kepada umat nunggu kaya raya. Kontinum. Suksesnya, jadi sukses mulia kayak orang bernapas. Sukses, ya kan? Mulia. Kalau dalam bahasa gampangnya, kalau kita hidupnya ingin mudah, terima. Setelah terima, jangan lupa kasih. Hidup itu terima kasih. Apa yang kita terima, dikasih-kasih. Jangan diterima terus. Nggak pernah ngasih. Makanya Allah memberikan pelajaran kepada kita ya. Anak saya baru pulang dari Yordan, bukan baru pulang, 2 tahun yang lalu dari Yordan, Israel ke Palestina. Ternyata di sana ada 2 tempat ya. Satu Laut Mati, satu Danau Galilea. Menariknya apa? Sama-sama mendapat aliran dari Sungai Yordan itu. Sebagian Sungai Yordan mengalir ke Laut Mati. Sebagian mengalir ke Danau Galilea. Tapi di Laut Mati nggak ada kehidupan. Ikan mati, tanaman mati di situ. Di Danau Galilea, ikan hidup banyak situ, tanaman hidup. Loh, sumber airnya sama Sungai Yordan. Kenapa di Laut Mati tidak ada kehidupan, di Danau Galilea ada kehidupan? Karena Laut Mati itu egois. Begitu menerima aliran dari Sungai Yordan, ditampung sendiri, tidak dialirkan ke tempat lain. Ya, maka tidak ada makhluk hidup yang mendekat. Maka jangan sampai Fakultas Teknik Unibro orang-orangnya egois. Nanti kalau mati nggak ada yang jenguk, ya. Dijauhi makhluk hidup, begitu pensiun, alhamdulillah pensiun, kenapa nggak dari dulu, gitu kan? Kenapa? Karena dia egois. Beda dengan Danau Galilea, begitu terima aliran dari Sungai Yordan, dialirkan ke sungai-sungai sekitarnya. Itulah kehidupan sukses mulia. Dan sukses mulia itu kontinum. Dengan kesuksesan yang saya peroleh sekarang, saya ingin menebarkan kemuliaan. Dengan cara apa? Ya, saya punya tahfiz leadership di 7 kota, saya punya sekolah buat orang miskin, saya juga ya udahlah nggak usah disebut ya, pokoknya nolong lah ya. Nanti kalau sukses saya meningkat lagi, kemuliaannya akan saya tambah lagi. Sukses lagi, kemuliaannya akan saya tambah lagi. Ya, kenapa? Karena saya ingin apapun yang saya lakukan di muka bumi ini menjadi bekal pulang saya ke kampung akhirat. Karena selalu di kepala saya adalah makhluk spiritual yang sedang melakukan perjalanan profesional. Ya, jadi apapun yang dilakukan harus berdampak. Jadi jangan pakai atau, Mas, tapi dan. Jalankan bareng. Rezeki darimu, insya Allah dapat. Amin. Yeah. Sampai punya ATM apa? Enggak, ini hanya contoh. BRI ada. BRI ada. Ya, tahu nggak letak sekitar ATM di sekitar Unibro? Tahu? Tahu. Iya, karena punya ATM-nya. Punya ATM Bank Jatim? Punya. Oh, punya. Apa yang nggak punya ATM? Bank apa? BCA. BCA. Atau Bank Permata punya? Enggak. Tahu nggak letak ATM Bank Permata? Tidak tahu. Tidak tahu, karena nggak punya. Berarti apa? Sesuatu yang sudah melekat kepada kita, kemudian kita akan dipaksa untuk mencari. Ya, saya juga begitu. Ini punya sekolah ini gimana? Ini bayar nih, insya Allah nanti ada jalannya. Ya, karena kalau orang sudah kepepet itu dia akan mencari jalan terus kan. Makanya saya selalu, yuk perlebar zona nyaman. Begitu kita nggak nyaman, kita akan cari ke sana kemari, insya Allah ada jalannya, ya. Makanya kalau saya prinsipnya kalau dalam mengembangkan sesuatu, udah lebih baik minta maaf daripada minta izin. Jalanin, salah ya minta maaf, ya. Jadi Mas Mirja jangan terlalu banyak minta izin, ya. Mohon izin moderator. Kalau saya prinsipnya lebih baik minta maaf daripada minta izin. Kalau itu dalam wewenang kita, jalanin. Salah, tinggal ngadep padekan, maaf, salah. Ya kan? Jangan sebentar-bentar datang ke Pak Pito, ya Pak, mohon izin Pak, mohon izin. Nggak maju-maju kita itu. Lebih baik minta maaf. Iya, daripada minta izin. Dan eranya sekarang berubah begitu cepat. Kalau
minta izinnya lama, sudah diambil orang peluang, ya. Lakukan, ya. Karena eranya sekarang cepat. Cepat itu berarti enter, masuk. Jangan entar. Begitu entar diambil orang, ya. Begitu juga ini yang ahwat-ahwat, ya. Kalau ada yang melamar langsung enter, jangan entar, ya. Tanya tuh. Misalnya nanti malam ada yang apel, kapan kamu mau nikahi saya? Kalau jawabnya A, I, U, E, putusin aja. Lebih baik cari yang sudah berpengalaman, ya. Ya, jadi, terima kasih. Ya, enter Mas. Ya, nanti kalau saya ke Malang saya tanya, ya, nggak pakai atau lagi itu, enter. Siap, Apalagi depannya mahasiswa kan harus bisa menjadi teladan buat mahasiswa. Oh, Pak Redi itu nyalinya gede luar biasa, gajinya nggak seberapa dari Unipro, tapi kegiatan sosialnya banyak, dia punya nyali. Wajar kalau dia nangani mahasiswa, wajar kalau dia jadi teladan buat saya gitu. Amin. Amin. Luar biasa. Baik, kami terima kasih Mas Redi. Dan selanjutnya, mohon maaf Bapak, saya akan lanjutkan. Mohon izin. Pak Jamil, ini ada pertanyaan dari Mas Muhammad Rozakul Anam, mahasiswa Universitas Brawijaya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Jamil Azaimi, Bapak Dekan, Bapak Ketua Takmir yang terhormat, dan seluruh panitia kajian. Saat ini beliaunya telah berusaha merintis usaha di bidang startup jasa tukang online paktukang.com yang membantu menghubungkan antara pemilik proyek dengan tukang-tukang yang sementara ini difokuskan di Malang Raya. Dan senantiasa beliaunya berharap untuk bisa mengikuti jejak Ustadz Jamil untuk dapat menjadi orang yang sukses, bermanfaat bagi semua orang. Pertanyaannya simpel, Bapak. Ini saya ralat, Pak J. Karena di sini pertanyaannya mohon izin, jadi saya ganti mohon maaf, Pak. Kira-kira buku-buku bacaan favorit Pak Jamil apa saja, J? Monggo disilahkan. Terima kasih. Bacaan favorit saya Al-Quran, ya. Mas, Alhamdulillah. Nanti minta alamatnya. Siapa tadi Mas? Minta alamatnya, nanti saya kirim buku dari saya, gratis dari saya. Siap. Masya Allah. Alhamdulillah. Mas Rozakul Anam, siap-siap. Mas Rozakul Anam. Mas Eko, nanti tolong di WhatsApp alamatnya ya. Yes, siap. Kan hanya buku-buku, buku yang saya baca nanti saya kirim ke beliau. Mungkin saya kirim 5 buku lah ya. Masya Allah. Mohon maaf Pak Jamil, lihat aja yang request buku sebanyak 62 ini Pak. Baik, ada satu pertanyaan. Kalau tadi terakhir. Mas Mirja, mahasiswa berani bertanya kayak gitu, salut, harus diapresiasi. Siap. Dan saya senang kalau nanti diizinkan, kalau misalnya mau saya dampingi bisnisnya, nanti bisa saya pertemukan dengan orang-orang yang berbisnis, supaya nanti jadi pebisnis muda yang hebat lah dari Unipro gitu ya. Alhamdulillah, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, satu pertanyaan terakhir untuk segenap jamaah majelis. Monggo disilakan. Oke. Namanya siapa? Halo? Lari dia. Baik, kita masih buka satu kesempatan kepada segenap ataupun yang ditujukan kepada jamaah majelis Masjid Al-Hadid Fakultas Teknik Universitas Brawijaya maupun segenap Bapak Ibu dimanapun Anda berada, monggo disilahkan. Kita masih punya spare waktu. Mohon maaf Pak Jamil ya, agak lama dikit, tidak apa-apa kan Pak ya? Apa, enjoy aja. Baik. Ini tadi ada WA, kami mohon perkenan hormat kepada Bapak Subhan Ramdhani STMT, beliau sebagai sekretaris jurusan arsitektur untuk bisa memberikan, dan kebetulan beliau memiliki passion Pak Jamil untuk bisa mendampingi adik-adik mahasiswa, baik itu di bidang kemahasiswaan ataupun yang lainnya, dan ini tadi beliaunya sudah memberikan informasi, dapat memberikan satu pertanyaan spesial untuk Pak Jamil. Monggo disilahkan Pak Subhan Ramdhani. Ya, terima kasih Mas Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustadz, Alhamdulillah ini mungkin waktunya mepet ya, jadi
pertanyaan saya tadi, terima kasih, materinya sangat bagus sekali. Tentang new normal ini satu paradigma yang baru ya, menurut saya, tadi disampaikan oleh Pak Jamil. Jadi juga mungkin edukasi juga untuk mahasiswa bahwa new normal ini bukan sesuatu yang harus ditakuti atau kita harus merubah, bersiap-siap untuk sesuatu yang kita mungkin tidak pernah alami, tapi sebenarnya ini adalah, kalau saya nangkap yang disampaikan oleh Ustadz Jamil tadi, bagaimana kita berubah atau keluar dari kondisi dengan sepenuhnya bergantung pada Allah, memperbaiki diri dengan lebih bertanggung jawab, kemudian yang terakhir, yang ketiga tadi, apa tadi? Ikhlas ya. Mencintai sesama. Mencintai sesama. Jadi ada amalnya. Jadi setelah pertama kali berarti harus mengakui bahwa kita ada kekurangan dulu ya. Mestinya kita harus mengevaluasi dulu ya. Sebelum kita menyerahkan semuanya pada Allah, ngomongnya ya tergantung Allah wes semua menyerahkan pada Allah. Tapi kalau kita tidak menyadari kesalahan kita, tidak mengevaluasi kekurangan kita, maka tentu kita tidak maksimal ya. Jadi tadi kan subhanallah ini kuntu minadzolimin. Jadi ini memang kesalahan kita. Gitu. Jadi ini karena kita ada kekurangan. Jadi apakah betul seperti itu, gimana, Ustaz? Ya, saya tim marketing saya pernah datang kepada saya. Kemudian apa yang sudah kamu lakukan ya? Kami sudah melakukan ini. Hasilnya saya serahkan kepada Allah. Gundulmu tak gitu enggak? Kamu usahanya belum maksimal, sudah serahkan kepada Allah. Kalau kamu usahanya sudah optimal, sudah maksimal, serahkan hasilnya kepada Allah. Tapi kalau kamu belum optimal, sudah menyerahkan ke Allah, itu kamu menutup kemalasan kamu dengan menjual Allah. Ya kan? Maka memang benar yang pertama sadari adalah yuk introspeksi diri. Jadi Mas Subhan, saya setiap 40 hari sekali, mudah-mudahan ini bukan riya ya, saya memperbaiki diri juga. Ya, misalnya 40 hari kemarin saya berpuasa untuk tidak marah. Selama 40 hari saya tidak marah. Ya, itu luar biasa. Puasa sebelumnya, hari ke-37 saya marah, batal, ngulangi dari awal lagi itu, 40 hari lagi. Alhamdulillah 22 Mei kelar, begitu sudah selesai itu, sekarang saya lagi 40 hari meningkatkan rasa syukur saya yang luar biasa. Pokoknya apa-apa saya syukur, saya menggunakan pendekatan ilmu coaching ya, door close, door open. Kalau ada pintu yang tertutup, pasti ada pintu yang terbuka. Sekarang new normal tertutup, kita nggak bisa ke kampus, tapi terbuka. Apa? Buat dosen harus belajar virtual. Ya kan? Tadinya nggak belajar online, sekarang belajar online. Ya kan? Harus belajar kepada muridnya, karena online-nya lebih canggih muridnya daripada dosennya. Ya kan? Itu pintu terbuka. Nah, kalau hidup kita itu ingin enjoy, ingin asik, maka fokus pada door open, jangan door close. Ya, saya pernah ditolak melamar 7 wanita. Door open kan? Door close kan? Ya Allah, 7 wanita nolak saya. Door opennya apa? Saya memperbaiki diri, saya akan buat 7 wanita itu menyesal karena telah menolak saya. Ya kan? Dan benar tuh, salah satunya, saya yakin menyesal tuh. Salah satunya ketemu di bandara. Jamil ya? Ya, boleh nggak meluk? Sorry, bukan mahram. Walaupun dalam hati cantik juga nih ya, gitu ya. Apa namanya? Saya selalu bilang, oke, sekarang kita nggak bisa kemana-mana, coba door open-nya, apa peluang-peluangnya? Oh, training online, oh, apa lagi? Bla, 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 ketemu. Nah, makanya kalau kemudian kita ingin terus maju itu, fokus pada door open, jangan fokus pada door close. Kalau dalam bahasa agama, setiap satu kesulitan, Allah akan memberikan minimal 2 kemudahan. Jangan fokus pada kesulitannya, tapi fokus pada kemudahannya. Sekarang new normal, ya ada yang bisnis. Saya tanya, menurut kamu new normal itu apa sih? Orang selalu berharap nanti kita akan kembali ke awal. Belum tentu. Dulu, kalau seusia dengan saya, tahun 98 kan Krismon. Dolar 2.000, naik jadi puluhan ribu. Nanti akan kembali 2.000. Saya bilang, nggak mungkin. Ya. Dan benar, akhirnya dolar pun tidak kembali ke 2.000. Sekarang COVID-nya misalnya pergi, tapi kebiasaannya masih jalan. Stay at home, mungkin masih akan tetap. Ya. Jadi jangan berharap nanti akan normal kembali seperti semula. Boleh jadi sekarang orang lebih suka stay at home, work from home, ya. Kemudian senang tetap virtual. Ya, anak saya malah bilang, anak saya yang kuliah di IPB, anak nomor 4, mudah-mudahan sampai lulus kuliahnya virtual terus, nggak perlu ke kampus, ya kan? Apa namanya? Nah, jangan sampai kita berharap
wah nanti kembali normal seperti setia kala. Belum tentu. COVID-nya pergi, belum tentu suasananya seperti dulu. Boleh jadi digabungkan, ya kuliahnya di Unipro mungkin digabungkan. Ada yang online, ada yang dari datang ke kampus. Ya di perusahaan saya pun mulai bulan Juni, 8 Juni, dalam 1 minggu Anda hanya boleh masuk 1 kali. Selebihnya 4 kali, 4 hari kerja di rumah. Ya, buat mereka hemat perjalanan, ya waktu, hemat biaya, biar tetap keluarga. Makanya kemudian saya keluarkan konsep di perusahaan saya, bukan work-life balance, tapi work-life integration. Hidup sekarang terintegrasi. Kamu mau bantu anak kamu di rumah siang untuk urusan sekolah, silahkan, ngerjain PR. Tapi juga jangan lupa, boleh jadi kerjaan malam dilakukan. Yang penting dalam 1 minggu, 40 jam kontribusi untuk kantor. Jamnya terserah. Bahkan ada yang karyawan senangnya kerjanya jam 2 malam sampai jam 4 pagi itu. 2 jam, tapi efektif, produktif banget. Dan saya tidak akan pernah nelpon dia di bawah jam 10. Karena masih tidur dia. Baru setelah jam 10 saya telepon. Karena produktifnya segitu. Nah sekarang kita harus agile kan, di era sekarang kita harus agile kan, nggak boleh kaku kan. Kalau kita kaku, pokoknya dulu gini, kalau orang sudah pokoknya kayak gitu, siap-siap pensiun itu. Bila perlu sama Pak Pitoya dikasih surat pensiun dini. Kenapa? Dunia berubah tapi kamu nggak mau berubah. Ya kan? Nggak agile lagi. Lincah sekarang itu. Fleksibel. Nah, maka benar Mas, benerin dulu, yuk. Karena kalau dalam Islam, Mas saya ingin tanya Pak Subhan, yang masuk neraka duluan siapa? Maksudnya gimana Pak? Sebutkan 3 golongan yang masuk neraka duluan. 3. Apa ya? Nggak tahu, saya bukan panitianya Pak. Bukan panitia. Salah nggak dosa, sebutkan aja 3 golongan yang pertama kali masuk neraka. Yang jelas pertama orang kafir. Okay. Ya. Yang kedua apa ya? Mungkin golongan munafik atau ya. Ketiga? Yang ketiga apa ya? Bentar, saya bisa minta bantuan Pak? Nggak usah googling ya. Udah. Dalam hadis Pak Subhan, yang masuk neraka duluan 3 golongan. Pertama, orang yang berjihad di jalan Allah. Oh iya. Yang kedua, ahli Quran. Yang ketiga, ahli sedekah. Allah memanggil 3 golongan itu. Aku sudah memberikan nikmatmu di dunia. Apa yang kamu lakukan di dunia dengan nikmatku itu? Orang itu menjawab, dengan nikmatmu itu aku berjihad di jalanmu karenamu. Allah mengatakan, bohong kamu. Kamu berjihad bukan karena aku, karena ingin disebut pahlawan. Dan kamu sudah mendapatkan itu di dunia. Masuk neraka kamu. Jihad di dalam Islam itu pahalanya kan luar biasa. Tapi dimasukkan neraka duluan. Karena hatinya kotor. Yang kedua, dipanggil. Aku sudah memberikan nikmatmu di dunia. Apa yang kau lakukan? Aku menghafal Al-Quran dan aku mengajarkan Al-Quran. Untukmu. Bohong kamu. Kamu menghafal Al-Quran supaya disebut hafiz, dan kamu mengajarkan Al-Quran supaya kamu disebut alim. Dan kamu sudah mendapatkan di dunia. Masuk neraka kamu. Yang terakhir, aku sudah memberikan nikmatmu di dunia. Dengan kekayaan, apa yang kamu lakukan? Dengan nikmat yang kau berikan kepadaku, aku banyak bersedekah karenamu. Bohong kamu. Kamu sedekah supaya ingin disebut dermawan. Dan kamu sudah mendapatkan dunia. Masuk neraka kamu. Dermawan, ahli Quran, jihad itu ibadah yang mulia di Islam. Tapi dimasukkan ke neraka, hatinya kotor. Maka benar tadi kalau kita mau berbuat baik, bersihkan dulu hatinya. Jangan kotor. Ya, jangan sampai Pak Pitoya membuat kebijakan, ya ngasih target yang tinggi ke Pak Subhan. Wah, targetnya tinggi banget nih. Mau jatuhin saya nih. Gitu. Dikasih target yang rendah, meragukan saya. Saya STMT, targetnya rendah amat. Ya kan? Nggak dikasih target, kerja macam apa? Ini nggak ada target. Pokoknya dekan salah terus ya. Kotor tuh hatinya. Ya. Yang kayak gini nih nanti dimasukkan neraka duluan sama Allah. Ya nggak? Ya. Iya kan, karena hatinya kotor. Sampai rumah, ketemu pasangan, anak kita ini nggak benar gara-gara kamu. Yang salah istrinya lagi. Kotor hatinya itu. Ya. Bergaul dengan orang, hobinya curiga terus. Nyalain orang, kotor hatinya itu. Ya. Sekalian nih Pak Lutfi ya, Pak Jafar, mengurus takmir masjid belum tentu masuk surga dulu kalau hatinya kotor. Ya. Maka perlu dibersihkan. Berarti apa? Benar kalau mau melangkah berarti Pak bersihkan dulu penyakit-penyakit hati itu. Bersih, jernih, ya. Tidak kemudian kotor. Ya. Jadi bersihkan hati, setelah itu melangkah dan jangan pernah takut salah.
Takut maksiat iya, jangan pernah takut salah, ya kan? Tadi lebih baik minta maaf daripada minta izin. Ini berlaku untuk aktivitas ya, bukan untuk kawin lagi, ya. Jangan sampai, wih tadi dapat materi kajian bagus, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Nah, setelah itu nikah, nggak lapor sama istri, ketahuan baru minta maaf ya, bukan itu ya. Ini untuk pekerjaan, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Subhan, terima kasih Pak Jamil atas sesi diskusi yang luar biasa, dan insya Allah kajian perdana virtual yang diselenggarakan oleh Takmir Masjid Al-Hadid Fakultas Teknik Universitas Brawijaya senantiasa akan berkelanjutan secara kontinu. Tadi sudah ada usulan dari Pak Jamil, kelihatannya per minggu nanti akan diadakan dan tentunya akan disupport secara langsung oleh Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Dan tentunya dengan penuh kerendahan hati, kami ataupun saya senantiasa berdoa kepada semua yang mengikuti kegiatan kajian virtual, senantiasa sehat selalu, panjang umur, lancar rezekinya, senantiasa dilimpahkan keberkahan, kebahagiaan, semua yang ingin dicita-citakan segera dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang utama senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan tentunya sebelum mengakhiri pada kajian virtual pada sore hari ini, mungkin ada quote terakhir Pak Jamil untuk kita semua yang hadir pada sore hari ini. Quote-nya sih. Quote-nya apa? Nggak usah pakai quote lah Mas, kesimpulan aja. Kalau saya selalu prinsip melakukan aktivitas, yuk lakukan aktivitas yang itu menyebabkan kita dicintai penduduk langit dan menebar manfaat di muka bumi. Ya. Selalu saya mengingatkan kita adalah makhluk spiritual yang sedang melakukan perjalanan profesional. Allah memerintahkan kepada kita kuntum khairu umat, umat yang terbaik. Kamu adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik itu terbiasa melakukan yang terbaik. Saat diberi amanah menjadi dekan, jadi dekan yang terbaik. Saat diberi amanah menjadi ketua takmir, jadi ketua takmir yang terbaik. Saat saya diberi amanah untuk memberikan ini, saya pun menyiapkan yang terbaik. Saya bilang sama Pak Eko, insya Allah akan saya siapkan sebaik-baiknya ya. Kalau toh kemudian setelah disiapkan baik-baik ternyata masih kurang, mohon maaf dengan segala hormat ya. Kita harus selalu menggunakan yang terbaik, jangan asal-asalan. Ya. Kalau kita selalu melakukan yang terbaik, insya Allah di akhirat nanti tempatnya di terbaik. Tapi kalau hidup kita ini asal-asalan, di akhirat nanti juga tempat kita asal-asalan. Jadilah yang terbaik, jadilah yang terbaik, jadilah yang terbaik. Karena kita adalah kuntum khairu umat. Itu kurang lebihnya mohon maaf. Pak Pitaya terima kasih diberi kesempatan berbagi. Pak Lutfi ya, melalui Pak Eko ini makasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Nanti lain waktu bisa jumpa lagi dengan pembahasan yang lain lagi. Terima kasih Pak Jamil, luar biasa, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Insinyur Jamil Azaini MM, inspirator sukses mulia yang telah memberikan transfer knowledge kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa bisa mengupgrade ketakwaan, istiqomah, dan menjadi sosok orang yang bijaksana dalam menyikapi segala bidang hal kehidupan di masa datang. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada segenap pimpinan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, kemudian segenap Takmir Masjid Al-Hadid Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Spesial ucapan terima kasih juga kepada host maupun co-host, yaitu Bapak Insinyur Eko Andi Suryo, STMT PhD, kemudian ada Mbak Miku dan juga Mas Bagus. Terima kasih banyak. Dan tentunya kita nanti akan berjumpa pada kajian virtual berikutnya. Dan saya sebagai pengacara mewakili segenap petugas mengucapkan terima kasih atas kehadiran, partisipasi, dan dukungan pada kajian virtual perdana yang dilaksanakan pada sore hari ini. Tiada gading yang tak retak, tiada kain putih yang tak ternodai, manis jangan segera ditelan, pahit jangan segera dimuntahkan. Bunga mawar merah untuk sang pujian hati, jika ada salah kata, mohon maaf, jangan disimpan di dalam hati. Terima kasih, selamat sore, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.